Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah UFO yang meluncur dengan cepat ke arah bumi dan jatuh di suatu tempat. Kejadian itu pun diketahui oleh pihak militer yang sudah mendeteksinya sesaat memasuki atmosfer bumi. Kemudian mereka pun langsung mengirim beberapa pasukan yang dipimpin oleh agen bernama Henry. You'll learn. Impact was 8 minutes ago. How long until we land? Sesampainya di sana, mereka menemukan sebuah pesawat alien yang masih dalam keadaan utuh. Akan tetapi mereka tidak menemukan makhluk apapun di area sana. Tak lama Henry melihat ada sesuatu yang bergerak di balik semak-semak yang tak jauh dari tempat itu. Nothing gets out. Adegan kemudian berpindah ke kota Las Vegas, dan kita diperlihatkan seorang supir taksi bernama Jack Bruno, di mana malam itu dia mendapat seorang penumpang bernama Dr. Alex. Di sini Dr. Alex adalah merupakan seorang yang ahli dalam peralienan dan ia juga penggemar UFO. Close-minded skeptics are always welcome. Dr. Alex Friedman. Pagi harinya terlihat tempat pendaratan UFO semalam sudah dipenuhi oleh para peneliti dan dijaga ketat oleh militer. Terlihat mereka sedang mencari jejak radiasi yang ditinggalkan alien. Lalu mereka pun menemukan 2 jejak kaki yang dipastikan itu adalah milik alien. Tapi yang unik adalah kedua jejak kaki itu sangat mirip dengan bentuk kaki manusia yang kemungkinan bentuk tubuh mereka juga sama persis dengan manusia. Review every data gathering and humanoid in form. Di lain sisi, Jack yang baru saja mau berangkat ngojek, ia dikejutkan dengan 2 anak lanang wadon yang sudah ada di belakangnya. Lalu kedua anak itu meminta kepada Jack untuk mengantar mereka ke suatu tempat. Kedua anak itu bernama Sarah kakak perempuan dan Seth adik laki-lakinya. Awalnya Jack mencurigai karena uang mereka sangat banyak. Tak hanya itu, kedua anak itu juga memiliki sebuah alat canggih yang belum pernah diciptakan manusia. We must travel in that direction. Sementara itu, Henry bersama timnya baru saja menemukan sebuah petunjuk bahwa alien yang sedang mereka cari kini berwujud manusia dan tepatnya menyerupai anak-anak. Kini terungkaplah bahwa Sarah dan Seth adalah alien yang saat ini sedang menjadi buronan pemerintah. Aksi kedua anak itu juga terekam saat menggunakan kekuatan supernya untuk mengambil uang yang ada di mesin ATM tanpa menyentuhnya. Drew? They never even touched the machine, not once. Kemudian setelah melakukan pencarian, akhirnya mereka pun menemukan lokasi kedua anak alien itu di dalam sebuah mobil taksi. Not even human. Di lain sisi, Jack bersama kedua anak itu masih dalam perjalanan melewati daerah gurun yang cukup jauh dari kota. Tak lama kemudian, Sarah mengatakan kalau mereka telah diikuti oleh 3 mobil hitam dari arah belakang. Jack Bruno, the vehicles behind us. Namun Jack tidak percaya dan menyuruh mobil-mobil itu untuk mendahuluinya. All yours. Dan benar saja, tiba-tiba mereka langsung ditabrak dari belakang yang membuat mobil mereka kehilangan kendali. Jack pun sebisa mungkin bertahan hingga akhirnya dia berhasil menyingkirkan 2 mobil sekaligus. Dan sekarang tersisa 1 mobil lagi yang di dalamnya terdapat Henry bersama anak buahnya. Di saat itulah Seth menunjukkan kekuatannya, di mana dia mampu menembus taksi yang ditumpangi dan menghancurkan mobil yang melaju ke arahnya. Setelah tragedi itu, mereka langsung melanjutkan perjalanannya. Namun terlihat Henry bersama anak buahnya masih hidup. We're fine. You've earned it. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah gubuk yang tampak kosong. Dan tempat itulah tujuan kedua anak itu. Kemudian mereka langsung memberikan semua uangnya kepada Jack lalu bergegas masuk ke rumah kosong itu. Hey!
Jack yang merasa kalau pembayarannya terlalu banyak, dia pun berniat untuk mengembalikan uang yang lebih tersebut kepada kedua anak itu. Sesampainya di dalam, Jack terus mengikuti mereka sampai masuk ke sebuah kulkas yang ternyata ada sebuah jalan masuk menuju ke suatu tempat. Setelah masuk ke dalamnya, Jack terkejut melihat ada beberapa benda bulat yang menggantung. Kemudian pada salah satu benda itu, mereka menemukan sebuah alat. Dan untuk alat inilah alasan kedua anak ini datang ke bumi. Tak lama kemudian, mereka mendengar ada seseorang yang datang. Jack lalu menyuruh mereka untuk segera pergi. Dan tiba-tiba Jack langsung dipukul sampai mencolot. Jack lalu bersembunyi dan ia melihat bentuk armor yang dipakai. Sepertinya dia juga merupakan makhluk alien. Kemudian makhluk itu langsung menembak secara membabi buta hingga menimbulkan kebakaran. Akhirnya makhluk itu pun menemukan mereka dan terjadilah gelut singkat. Setelah itu mereka pun langsung pergi menuju pintu keluar di mana si alien sempat melepaskan tembakan dan langsung membuat Seth klenger. Kemudian dengan cepat Jack langsung menggendongnya dan segera pergi menuju taksi dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum kabur jauh, ternyata makhluk itu masih mengejar menggunakan pesawat UFO-nya dan menembaki mereka. Kemudian Jack pun mengambil jalan masuk ke dalam terowongan kereta api untuk bersembunyi. Disinilah Sarah memberitahu kepada Jack bahwa makhluk yang saat ini sedang mengejar mereka bernama Saipon. Dan Saipon adalah makhluk alien pembunuh yang diprogram untuk menghabisi mereka berdua. Setelah merasa aman, mereka pun pelan-pelan berjalan keluar terowongan. Namun tiba-tiba Saipon muncul dan langsung menembaki mereka. Lalu dengan cepat mereka pun kembali masuk ke dalam sebuah terowongan dan Saipon terus mengejarnya. Lalu dari arah kejauhan muncul kereta api tepat di depan mereka. Melihat itu Sarah langsung menggunakan kekuatannya untuk mempercepat laju mobilnya. Akhirnya mereka pun berhasil lolos. Setelah itu Jack memberhentikan mobilnya dan meminta penjelasan mereka tentang semua ini. Lalu Sarah dan Seth menjelaskan bahwa mereka adalah makhluk yang berasal dari planet lain. Kemudian untuk membuktikannya, Sarah lalu menunjukkan kekuatan supernya di depan Jack. Di mana Sarah memiliki kemampuan telekinesis yang dapat menggerakkan benda-benda tanpa menyentuhnya. Sedangkan Seth adiknya, dia memiliki kemampuan memanipulasi kepadatan molekul di tubuhnya, sehingga tubuhnya bisa menjadi tembus pandang ataupun menjadi sekeras baja. Di lain sisi, Henry bersama rekan-rekannya sudah sampai di tempat kecelakaan. Di sana mereka menemukan puing-puing pesawat kecil yang dikendarai oleh Saipon. Namun rupanya si Saipon ini masih hidup dan terus mengejar kedua anak itu. Sementara itu, kini mereka bertiga sampai di sebuah kota kecil. Lalu Jack memperbaiki taksinya di bengkel sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Sembari menunggu taksinya sedang diperbaiki, mereka pergi ke sebuah kafe. Ternyata Jack berencana untuk pergi meninggalkan mereka di tempat ini. Namun hal tersebut diketahui oleh Sarah karena dia memiliki kemampuan telepati yang bisa membaca pikiran seseorang. Tak lama Jack mendapat telepon dari bosnya dan dia meminta Jack untuk segera mengembalikan taksinya. I want my cab back. No, it's really complicated. I gotta go. Sementara itu, anak buah Henry berhasil melacak sinyal telepon milik Jack. Hal itu tentu saja membuat lokasinya langsung diketahui oleh mereka.
Kemudian Henry menghubungi ponsel Jack. Dia memaksanya untuk menyerahkan Seth dan juga Sarah. Sensitive cases. What do you mean sensitive? Dan ternyata Henry bersama pasukannya langsung mengepung mereka. Henry juga mengatakan jika Jack mau melakukan apa yang dia mau, maka Henry akan membiarkannya pergi tanpa ada masalah sedikit pun. You can walk them out. What do you want me to do? Not make a scene. Akan tetapi Jack sama sekali tidak berniat untuk melakukannya. Lalu Jack memiliki ide di mana dia melapor kepada sheriff yang kebetulan ada di sana. Dia melaporkan bahwa ada sekelompok orang bersenjata yang sedang cari gara-gara di kota kecilnya. There's a whole lot of guns coming in right now. Tak lama Henry yang baru masuk ke dalam langsung dihadang oleh sheriff dan kawan-kawannya, di mana kedua belah pihak saling menodongkan senjata. Kesempatan itu pun digunakan mereka untuk segera kabur lewat pintu yang mengarah ke atap bangunan. You check out. Setibanya di luar, Jack dikejutkan dengan seekor anjing yang hendak menyerangnya. Beruntung Sarah dengan kekuatannya berhasil menenangkan anjing tersebut. Kemudian mereka kembali ke bengkel untuk mengambil taksinya dan segera pergi. Namun mereka dihadang oleh pasukan Hendrik. Lalu Sarah lagi-lagi menggunakan kemampuannya untuk menghentikan pergerakan mereka. Hingga akhirnya mereka pun berhasil kabur. Di sini terlihat si anjing juga ikut dibawa bersama mereka. Dan sekarang yang harus mereka lakukan adalah mencari pesawat luar angkasa milik Sarah dan Seth untuk bisa pulang ke planetnya. Kemudian Jack mengingat seseorang yang mungkin bisa saja membantu mereka. Dan orang itu adalah Dr. Alex, seorang wanita yang pernah menjadi penumpang Jack di awal film. It's just as I thought. Aliens or Who's Dr. Alex Friedman? happens to be human. Singkat cerita, mereka pun kembali ke Las Vegas dan bertemu dengan Dr. Alex. Hello, excuse me. Di sini Jack mencoba untuk memberitahunya bahwa dua anak yang sedang bersamanya adalah alien yang selama ini mereka percayai. Tujuan mereka ke sini adalah untuk meminta bantuan kepadanya, namun Alex tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jack. Lalu Sarah dan Seth menunjukkan kemampuannya dan Alex pun langsung mempercayainya. Kemudian Seth menyalakan sebuah alat yang dapat menunjukkan tampilan hologram dari luar angkasa. Dan inilah momen yang sangat spektakuler baginya. Huge. Mereka berdua pun menjelaskan bahwa mereka datang dari suatu planet yang jaraknya sekitar 3000 tahun cahaya dari planet bumi. Mereka juga mengatakan kondisi planetnya sedang dalam keadaan sekarat, dikarenakan lapisan atmosfer yang mereka punya sudah sangat sulit untuk menghasilkan oksigen. Dan terungkaplah kenapa mereka datang ke planet bumi. Ternyata beberapa tahun yang lalu, kedua orang tua dari Seth dan Sarah sudah melakukan penelitian di bumi ini, di mana mereka menemukan sebuah solusi yang dapat menyelamatkan kehidupan planet mereka. Dan hasil penelitian tersebut tersimpan di bumi. Oleh karena itu, Sarah dan Seth ditugaskan untuk mengambilnya. Namun masih ada satu masalah yang jauh lebih besar lagi, yaitu tentara jahat di planetnya yang tertarik dengan alat tersebut. Dan ternyata mereka menugaskan Saipon untuk membunuh Sarah dan Seth. Singkat cerita, Alex pun membawa mereka kepada seorang dokter bernama Dr. Harlan. Harlan, it's Alex Friedman. Dr. Alex. Di mana dia memiliki banyak informasi rahasia dari berbagai macam organisasi pemerintah. Dia juga mengetahui tempat di mana mereka menyembunyikan pesawat luar angkasanya. Saat mereka menganalisa lokasi tempat di mana jatuhnya pesawat, kemungkinan pihak militer membawanya ke sebuah pegunungan. Dan tentunya tempat itu merupakan sebuah fasilitas rahasia yang tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Is the schematic. Thank you, Harlan, for everything. Setelah itu, Alex memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka. Tapi sebelum itu, dia harus membereskan barang-barangnya. I can't let you come with us. No, I have spent my entire... Sure. Lay low. Easy. Lalu sembari menunggu Alex, Jack dan Sarah juga Seth menikmati acara yang ada di tempat tersebut, yang kebetulan sedang diadakan suatu pertemuan bagi para penggemar alien. Hey, do you think she was thinking about Seth? Sarah! Namun tanpa mereka sadari, Henry bersama dengan anak buahnya berhasil melacak keberadaan mereka dan baru saja sampai di tempat itu.
Tak hanya itu, Saipon makhluk si alien juga sudah sampai di sana. Ketika sedang menyaksikan pentas drama, mereka dikejutkan dengan kehadiran Saipon yang tiba-tiba muncul di atas panggung. Dan saat itulah Sarah langsung menghantamnya sampai mencolok. Kemudian mereka pun langsung turun ke tempat di mana banyak mesin maksiat. Namun Henry dan anak buahnya tiba di sana dan mengepung mereka bertiga. Lalu Sarah pun langsung menggunakan kemampuannya dan membuat semua orang yang ada di sana berhasil mendapatkan jackpot secara bersamaan. Dengan begitu, mereka bisa menggunakan kerumunan yang ada di sana untuk bisa kabur. Kemudian mereka pun masuk ke dalam taksi dan terjadilah kejar-kejaran. Namun pada akhirnya mereka semua terkecoh dan ternyata orang yang ada di dalam taksi tersebut adalah si Dr. Halan bersama dengan dua rekannya. Greetings, Earthlings. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di gunung tersebut. Setelah melakukan berjalan jauh, mereka menemukan pintu masuk dari fasilitas tersebut yang tentunya sudah dijaga dengan sangat ketat. Tiba-tiba Seth dan Sarah ditembak peluru bius yang membuat mereka langsung kelenger. Sarah! Di sini Henry ternyata sudah mengetahui keberadaan mereka, dan di saat itulah mereka langsung membawa kedua anak itu ke dalam markas. I could have had you both shot on sight for... Kemudian Henry melepaskan Jack dan Alex karena tujuan mereka adalah menangkap dua anak alien itu. Give them a list back down. What? Namun ketika mereka sedang diantar, Jack langsung melakukan perlawanan dan kembali ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Jack dan Alex masuk melalui tempat pembuangan gas. Oh no, Jack. Exhaust furnace! Find the kids. Sementara itu, Seth dan Sarah yang masih dalam keadaan kelenger dan kini sedang diteliti, di mana mereka sedang mencari tahu tentang kemampuan super yang bisa dimiliki oleh kedua anak itu. Tak lama kemudian, mereka mendapat laporan bahwa ada sosok makhluk yang mencoba untuk masuk ke dalam fasilitas. Kemudian pasukan yang dikerahkan untuk melawannya pun dengan mudah dikalahkan. Dan ternyata sosok itu adalah Saipon yang sudah sampai di tempat ini. Sementara itu, Jack dan Alex sudah tiba di ruangan tempat di mana kedua anak itu sedang disekap. Terlihat mereka menggunakan sebuah pakaian khusus dan langsung menghajar semua orang yang ada di sana. Setelah berhasil menyadarkan Seth dan juga Sarah, mereka lalu menuju tempat disembunyikannya pesawat luar angkasa. Dan akhirnya mereka menemukan pesawat tersebut yang kondisinya masih baik-baik saja. Namun sialnya ada banyak orang yang sedang meneliti pesawat tersebut. Kemudian Alex memiliki ide untuk menyamar menjadi staf yang ada di sana. Lalu Alex menyuruh mereka segera mengevakuasi dari tempat ini karena alarm bahaya telah berbunyi. To do some serious, I mean serious. Hydrazine, and you don't even want to know. It's your call. Setelah semuanya pergi, mereka pun langsung membuka pintu masuk pesawat UFO tersebut. Setelah pintunya terbuka, tak lama Henry dan pasukannya datang dan mengepung mereka. Lalu dengan brutal menembaki mereka. Namun secara mengejutkan, mereka dapat menahan semua peluru. Dan hal itu terjadi karena Seth dan Sarah menggabungkan kekuatan mereka untuk mengatasinya. Lalu tiba-tiba muncul Saipon dan langsung menyerang semua pasukan Henry secara bertubi-tubi sampai mereka dibuat kewalahan. Sementara itu mereka yang sudah berada di dalam langsung menyalakan mesin pesawatnya. Kemudian langsung kabur dari tempat itu. Namun mereka harus melewati pintu keluar di mana gerbangnya hampir tertutup. Dan akhirnya mereka pun berhasil melewatinya. Tak lama kemudian mereka merasakan sesuatu yang salah dengan mesin pesawatnya. Oleh karena itu, Jack berinisiatif untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba Saipon yang entah bagaimana caranya sudah berada di dalam. Dan terjadilah gelut antara Jack dan Saipon. Sampai Jack tidak sengaja melepaskan topeng milik Saipon.
Kemudian Jack jatuh ke dalam ruang inti pesawat. Beruntungnya Seth sempat mengalihkan perhatian. Dan dengan begitu Jack dapat menjatuhkan Saipon. Setelah semuanya selesai, Sarah dan Seth memutuskan untuk berpisah dan kembali ke planet tempat tinggal mereka. Namun sebelum itu, Seth dan juga Sarah memberikan sebuah alat canggih kepada Jack. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Oke guys, nantikan alutsista film menarik lainnya bersama SB Movie.